Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan 25 Juli 2025 Miladiah. InsyaAllah yang akan menjadi khatib Ustaz Muhammad Haikal LC. Selanjutnya untuk jadi imam Ustaz Khalil Huda dan muazzin Ustaz Marianto. Akhirnya kepada khatib dan muazzin kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته، وقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, lagi dan lagi, terus dan menerus dan senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, atas sifat Rahman dan Rahimnya, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada masjid yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita dua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan dua nikmat ini kita akan merasakan ketenangan yang berlebih ketika kita berada di dunia yang fana ini. Dengan dua nikmat ini kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memberikan kepada kita akan nikmat hidayah, nikmat yang sangat mahal akan harganya. Banyak di antara kita yang mengaku bahwasanya dirinya seorang muslim, bahwasanya dirinya seorang yang mukmin, bahwasanya dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi belum Allah berikan hidayah kepadanya untuk senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya, untuk menjauhkan segala larangan-larangannya. Oleh karena itu, kita yang Allah pilih, kita yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan memanfaatkan hidayah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat beriring dan salam senantiasa kita sandung-sadikan, kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah
kita, uswatun hasanah bagi kita, suri tauladan dan baik bagi kita, yang mana kita sebagai umatnya sangat berharap di akhirat kelak, di hari yang tidak ada pertolongan sedikit pun, kita berharap kepada Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, wa innal hawaija la tuqda bi kasratis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya segala keinginan kita, segala kebutuhan kita, segala hajat kita akan Allah berikan kepada kita, akan Allah anugerahkan kepada kita. Dengan apa caranya? Bi kasratis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sidang salat Jumat yang Allah muliakan, pada siang yang cerah ini, pada hari yang mulia ini, khatib mengingatkan diri khatib sendiri, mewasiatkan kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan sebaik-baik bekal ketika kita berjumpa dengan kasih kita. Ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian wahai orang-orang yang beriman. Berbekallah kalian orang-orang yang mengakui beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekal ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sesuatu yang sangat memotivasi kita. Pernah menyampaikan sesuatu yang membuat kekagumannya berlebih kepada kita. Yang mana sabda ini dikutip oleh Imam Muslim dan terus diviralkan hingga saat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Dan mari kita sama-sama merenungkan sabda Rasulullah ini. Kita ambil pelajaran daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menunjukkan kekagumannya terhadap orang-orang yang beriman, menunjukkan kesenangan terhadap orang-orang yang beriman. Dikatakan oleh Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan akan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Bahwasanya segala perkaranya, bahwasanya segala urusannya, bahwasanya segala apa yang ia perbuat selama ini senantiasa berada dalam kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal kebaikan ini, hal yang mengagumkan ini tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun kecuali terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana kekaguman ini? Bagaimana kebaikan ini hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagum terhadap orang-orang yang beriman? Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Apabila ia ditimpakan sebuah kenikmatan, apabila ia ditimpakan sebuah kebaikan, apabila Allah berikan ia sebuah kebahagiaan, maka yang ia lakukan adalah syakara. Ia bersyukur kepada Allah.
dengan segala hal yang Allah berikan. Maka dikatakan oleh Rasulullah, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya, maka itu bagus baginya. Dan yang kedua yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagum adalah in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Apabila ia ditimpa sebuah musibah, apabila ia ditimpa sebuah ujian, apabila ia ditimpa sebuah keburukan, maka yang ia lakukan adalah bersabar dengan apa yang ia alami. Maka dikatakan oleh Rasulullah, sabar inilah yang membuat seorang mukmin menjadi seorang yang sangat baik, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang senantiasa berada dalam kebaikan. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Hidup manusia ini tidak lepas daripada kebahagiaan dan kesusahan. Terkadang kita berada dalam kebahagiaan, tetapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berada dalam kesusahan, terkadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang ingin mendapatkan keridhaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia senantiasa berada di dalam dua hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bersyukur di dalam kenikmatannya, ia bersabar di dalam keburukannya, di dalam kesusahan yang ia terima. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Bahwasanya kita merasakan bahwasanya kita merupakan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah agar senantiasa eksis dalam segala hal. Di dalam kesusahan kita diperintahkan untuk senantiasa menambah ibadah kita. Di dalam kesenangan juga kita diperintahkan untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu diuji dengan kesenangan, manusia itu juga diuji dengan kesusahan. Ketika kesenangan misalnya kita mendapatkan ilmu yang melimpah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan yang sangat baik, maka pada saat itulah hendaknya kita bersyukur atas nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah ibadah kita tambah takwa kita, tidak kita kurangi sedikit pun dari segala amalan-amalan kita. Maka itu merupakan bukti kita taat kepada Allah, bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ketika kita diberikan kesusahan oleh Allah, ketika kita diberikan hal yang membuat kita merasa dunia ini tidak berpihak kepada kita, maka pada saat itu kita bersabar, kita memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah memberikan hal yang terbaik di sisa-sisa dengan kesabaran kita itu. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekaguman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya memotivasi kita agar apa? Agar kita tidak melalaikan segala bentuk amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak melalaikan kehidupan kita dengan berfoya-foya di dunia yang fana ini. Kita tambah segala kekurangan kita dengan ibadah. Yang sudah sempurna ibadahnya, maka sempurnakan dengan benar-benar sempurna. Agar apa? Agar kekaguman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini tidak menjadi sia-sia. Agar kekaguman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita terus membekas kepada kita hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat, juga kita bersyukur kepada Allah pada Jumat yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesempatan beribadah dengan hal yang penuh ketentraman, diberikan kesempatan dapat beribadah dalam bentuk kenyamanan yang tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Saudara kita di Palestina, mereka juga melaksanakan ibadah salat Jumat seperti yang kita rasakan. Tetapi mereka diuji, mereka
diujiankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dengan penjajahan yang dilaksanakan oleh Zionis Israel. Maka oleh karena itu, syukur kita kepada Allah karena kesempatan yang Allah berikan, karena kenyamanan yang Allah berikan, sehingga kita dapat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketentraman, dengan penuh kedamaian dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil daripada kekaguman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin orang-orang beriman seperti kita ini, ingin orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk senantiasa eksis di dalam segala hal, di dalam segala diri. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan seorang mukmin untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah dalam segala hal, baik di dalam kesenangannya ataupun keburukannya. Kemudian dikatakan bahwasanya kekaguman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya seseorang apabila diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian oleh Rasulullah sallallahu apabila diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini manusia berada dalam dua hal. Apakah ia mukmin, apakah dia tidak mukmin. Apabila ia mukmin, maka dia akan melaksanakan dengan penuh kesyukuran dan kesabarannya. Apabila ia tidak mukmin, maka dia akan menyesali apabila dia diberikan kesusahan, dan dia akan lupa kepada Allah apabila ia diberikan kesenangan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.